Bagaimana perjuangan pemekaran untuk kabupaten di TTS? Bagaimana perjuangan pemekaran untuk kabupaten di Kupang? Pertama bahwa pemekaran itu dalam konteks NTT itu adalah keniscayaan. Ya, pertama misalnya ya, NTT sebagai provinsi kepulauan dengan lingkup luas pulau yang atau lingkup luas kabupaten yang masih beragam dan besar-besar, sebagai memang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itu dalam konteks pemekaran itu sangat relevan dan itu menjadi komitmen utama kita juga dalam memperjuangkan pemekaran ini sendiri. Misalnya tadi kita kasih contoh dalam konteks NTT, tadi ada di TTS, ada di Kabupaten Kupang, ada di Sumba bagian timur, ada di Flores di Kota Momere dan di Adonara dan sebagainya. Pertama, memang betul ada moratorium hari ini di nasional, moratorium pemekaran daerah. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa moratorium itu dikecualikan untuk daerah-daerah dengan satu ya, daerah terpencil, terluar dan sebagainya. Yang kedua, dikecualikan untuk daerah-daerah yang menjadi daerah-daerah perbatasan di dalamnya. Misalnya, kayak kita di Sumba bagian timur, ya memang kita berbatasan langsung dengan Australia dan sebagainya. Yang berikut dalam konteks di TTS misalnya, selama ini perjuangan di TTS luar biasa untuk perjuangan pemekaran. Tapi kalau tidak ada orang yang punya komitmen untuk memperjuangkan itu percuma. Saya selalu bilang begini, kita tidak bisa menitipkan perjuangan pemekaran itu kepada orang yang tidak pernah merasakan air dari Mutis, orang yang tidak pernah merasakan susahnya hidup di tengah gersangnya Amanatun, orang yang tidak pernah merasakan betapa hutan-hutan di Timur Tengah Selatan itu makin kesini makin rusak. Orang yang tidak pernah merasakan jalan yang rusak berpotensi membuat kita terbalik di perjalanan, naik truk, naik bis, dan sebagainya, karena jalan rusak. Orang-orang kita tidak bisa menitipkan pada orang-orang yang tidak pernah merasakan derita atau pergumulan masyarakat di dalam. Orang tidak pernah merasakan krisis air, tidak pernah melihat bagaimana mama-mama kita berjalan puluhan kilometer, belasan kilometer hanya untuk mengambil air dan sebagainya. Kita tidak bisa menitipkan itu kepada orang-orang yang tidak pernah berkeringat atau tidak pernah merasakan kesulitan-kesulitan hidup di tingkat tapak itu sendiri. Dan saya memastikan bahwa komitmen pemekaran itu bisa dicek nanti ya, bisa dicek. Saya komitmen itu bisa dicek. Setiap bulan atau setiap 3 bulan kita akan laporkan apa yang kita perjuangkan terkait pemekaran. Kita buka itu ke media sosial kita, di Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita, di website kita. Kita akan laporkan bagaimana perjuangan pemekaran untuk kabupaten di TTS, bagaimana perjuangan pemekaran untuk kabupaten di Kupang, bagaimana perjuangan pemekaran untuk kabupaten di Sumba Timur, bagaimana perjuangan pemekaran untuk di Kota Momere, bagaimana perjuangan untuk pemekaran di Adonara. Bahkan kita juga akan menyampaikan bagaimana perjuangan pemekaran untuk provinsi yang tadi juga sedang diperjuangkan bersama, ya. Misalnya provinsi Flores, misalnya provinsi SSR, orang bilangnya Sumba Sabu Rejua, itu akan kita perjuangkan sama-sama. Dan itu jadi komitmen utama kita. Tapi sekali lagi saya bilang, semua itu, perjuangan itu, kalau kita saling percaya, titipkan itu ke siapa saja, tapi ke siapa saja itu adalah orang-orang yang pernah merasakan susahnya hidup di situasi ketika akses layanan itu sangat susah. Yang butuh berjam-jam untuk sampai ke ibu kota kabupaten, yang butuh mengalami jalan terjal untuk sampai ke ibu kota kabupaten hanya untuk mengurus kebutuhan identitas, misalnya KTP, KK dan sebagainya. Dan saya pikir kami akan dikawal oleh masyarakat atas komitmen yang kita sampaikan pada malam hari ini.